Nah, makanya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Sebab kita ini kadang-kadang kalau sudah bicara infak, nah duit gitu. Harta, bukan apa yang Allah berikan padamu. Ini enggak bicara harta duit aja, enggak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan, serahkan, berikan apa yang Allah berikan padamu. Apa yang Allah berikan pada kita banyak sekali. Yang di diri kita diberi Allah hayat, kita diberi Allah sama, kita diberi Allah basar, qadrat, iradat. Itu pemberian semua. Ini istilah kita dikasih oleh Allah. Sekarang infakkan, berikan. Kepada siapa diberikan? Kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Yang punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Maka serahkan lagi sama Allah. Hayat punya Allah, sama punya Allah, basar punya Allah. Kalau sudah kita serahkan, kita enggak punya lagi. Kalau masih punya, tanda belum diserahkan. Saya pinjam duit, misalnya Pak Sarul, Pak Nasrul, umpamanya 1 juta, saya pinjam duit. Nih dikasih, ada di tangan saya nih. Nah, pada satu saat saya kembalikan. Nih Pak, duitnya yang saya pinjam kemarin. Diambil sama dia. Kira-kira masih ada di tangan saya enggak? Enggak ada lagi. Kenapa? Karena saya sudah serahkan. Nah, begitu juga kita sudah serahkan hayat punya Allah. Kira-kira masih punya enggak kita? Enggak punya lagi. Ya. Basar punya Allah, serahkan sama Allah. Masih punya juga? Enggak lagi. Nah, kalau masih punya, artinya belum diserahkan. Inilah salah satu tujuan sholat. As-shalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Si al-mu'min itu siapa? Ruh kita. Naiknya ruh kita. Kemana naiknya? Yang namanya naik tentu ke atas. Dari bawah ke atas. Kalau sudah naik, berarti sudah di atas. Kalau sudah di atas, berarti sudah enggak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum di atas. Kalau belum di atas, tanda belum naik. Gitu. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Yang di bawah mudas, yang di atas qadim. Allahu Akbar, naik. Makanya ada ihram, mi'raj, munajat dan tubaddil. Begitu kita sudah naik ke atas, hilang mudas, yang ada qadim. Makanya kata orang tahu, kalau bapak ibu merasa bapak yang sholat enggak sah sholat itu enggak. Ya. Artinya enggak sah itu enggak nyampai kepada tujuan. Tujuannya mi'raj, tapi masih merasa kita belum mi'raj. Bukan enggak sah dalam fikih. Kalau enggak sah dalam fikih kan terpenuhi syarat dan rukun. Enggak sah dalam tasawuf, enggak menyampai sama tujuan. Tujuannya sholat mi'raj, naik. Tapi masih merasa kita juga yang sholat belum naik. Kalau belum naik, itu berarti masih di bawah terus. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah mengenal diri, kenallah kita kepada Allah. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, maka hancur lebur diri kita ini. Nggak ada lagi. Gitu. Karena kita sudah kenal Allah itu yang kuasa, kita yang lemah. Allah yang melihat, kita yang buta. Allah yang mendengar, kita yang tuli. Allah yang berilmu, kita yang bodoh. Kan gitu. Ya, makanya kita mengkaji diri supaya kita kenal kepada Allah. Tapi kan Allah itu nggak bisa ditunjuk dengan tangan, Pak. Nggak bisa. Apa yang dilihat oleh matamu itu bukan Allah. Sebab Allah itu laisa kamitsli syai'un. Kita ini alam, ya, alam. Ya, tapi alam ini tidak berdiri sendiri, Pak. Ya. Tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri cuma Allah. Qiyamu ta'ala
sihir. Kita tidak berdiri sendiri.